Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi di SMP kelas 8 di bab 3 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Silakan dilihat video penjelasan berikut ini. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, menata tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. 2. Memperjelas konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. 4. Mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan. Lanjut, peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum ada pengakuan hak asasi manusia. Dalam sistem ini memiliki asas legalitas serta peradilan yang bebas dan tidak memihak atau supremasi hukum. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pedoman arahan bagi negara untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Fungsi dari peraturan perundang-undangan itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Pembagian tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia itu ada ketetapan MPRS nomor XX-MPRS-1966. TAP MPR nomor 3/MPR-2000. Terus Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Terus Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Selanjutnya pengertian dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi memuat peraturan perundang-undang mencerminkan asas-asas seperti berikut. 1. Adanya pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dalam pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, dan keselarasan. Sesuai pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Majelis Pemusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mentaati segala peraturan yang telah dihasilkan lembaga-lembaga negara. 1. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan keluarga. 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan di sekolah. 3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. 4. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan negara. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.